Sebab guru itu kedudukannya sama seperti orang tua. Apalagi orang tua kita udah nggak ada. Ketika punya permasalahan di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, ataupun sesuatu permasalahan yang renggang di antara keluarga kita, ataupun sesama tetangga dan jamaah kita, kemana kita akan mengadu? Kalau me saudara kan beda, betul ya? Iya. Kalau bilang masalah, lu datang kemari. Kalau bilang seneng, jauh banget sama saudara tuh. Kadang-kadang beda pandangan. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairus sadat wa khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmunun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kita muliakan jami'an asatidz, para hujjaj, para orang tua, bil khusus Ketua Mushola Al-Hidayah Al-Mukarram Pak Ustaz Bapak Haji Abdullah, dan Ketua Mushola Al-Amin Al Ustaz Bapak Haji Safri Alamsan, guru kita bersama Al-Mukarram Pak Ustaz Bapak Haji Mursidin, Al Ustaz Muhammad Hidayat, Kedua RT kita Bapak Fuad, serta Bapak Haji Jayadi, Bapak Haji Muhammad, Bapak Haji Dadang, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di Mushola Al-Hidayah dalam rangka pembukaan pengajian yang diadakan di mushola ini. Alhamdulillah telah resmi dibuka. Alhamdulillah. Ketok palunya. Kita ucapan alhamdulillah. Dimulai dari pembacaan surah Yasin, sesilatul zikir, kita bersilaturahmi kepada sanak saudara kita dan guru-guru kita dan para sahabat kita, para jamaah yang biasa hadir di mushola ini, baik di Mushola Al-Hidayah maupun Mushola Al-Amin yang telah pulang rahmatullah. Mereka merasa girang, tetap kebaikan-kebaikan sanak saudara kita yang telah wafat, yang sama-sama hadir untuk mencari ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kita. Alhamdulillah. Itulah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajar dan orang yang belajar.
Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul abdi fil ardi alimun wal muta'allimun. Sebaik-baiknya hamba yang hidup di bumi ini adalah seorang mengajar ataupun seorang guru ataupun orang yang belajar. Mereka itulah sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka hidup di alam dunia. Ketika kita keluar dari rumah kita, itu malaikat membentangkan sayapnya dan membaca istighfar. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan di empang, bahkan di sungai, membaca istighfar bagi orang-orang yang belajar ilmu. Sebab adanya ilmu akan membuka hati kita, akan terbuka pikiran kita. Allah akan memberikan, curahkan rahmat, maghfirah dan hidayah. Dan Allah buka ilmu dan keberkahan di dalam hati, sehingga Allah Ta'ala memberikan kemudahan langkahnya dan ucapan dan pikirannya, kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan-kebaikan yang diraih, kecuali niat-niat yang baik, kecuali jalan yang dijalankan, kecuali diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan langkahnya untuk tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak semua orang bisa hadir di majlis ilmu seperti ini. Sebab orang yang hadir di majlis ilmu seperti ini, man hadara majlis ilmi, siapa saja yang hadir di majlis ilmu, walam yaqra walam yaktub harfan, dia enggak baca, dia kagak nulis walaupun cuman satu huruf, itu lebih baik daripada ibadah salatus sunnah, lebih baik daripada solat jenazah, daripada 1000 jenazah, lebih baik daripada menengok orang yang sakit 1000 orang yang sakit. Tuh fadilah keutamaan yang duduk di majlis ilmu. Keutamanya sangat besar. Walaupun letih dan capek habis pulang kerja, datang ke majlis ilmu, tempatnya enak, alhamdulillah, karpetnya bersih, bagus, alhamdulillah, ada kipas angin, AC juga ada, nyender, tidur. Itu lebih baik, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan orang yang belajar ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Siapa saja yang menempuh jalan yang ditempuh itu mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita belajar ilmu yang diajarkan oleh guru kita, baik di dalam hukum syariah seperti hukum fikih, tata cara berwudu yang menurut syariat yang sempurna, tata cara berwudunya, ataupun tata cara sholatnya, syarat dan rukun dan fardu dan sunnah, hal-hal yang membatalkan sholat, ataupun syarat yang namanya melaksanakan ibadah puasa dan sahnya melaksanakan ibadah puasa, dan sunnah-sunnah ketika puasa, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Diajarkan tuh yang namanya manasik haji, arkanul haji, syurutul haji, sunanul haji, mubtilatul haji, sunnah-sunnah haji. Setelah kita paham syariat tersebut, kita mempunyai ilmu. Dengan punya ilmu, kita mudah dan gampang untuk melaksanakan ibadah. Baik itu solat yang kita lakukan dengan adanya ilmu, alhamdulillah, ibadah kita sempurna dan sah. Nilainya pahala yang sangat besar yang Allah berikan bagi orang yang ibadah dengan didasari dengan ilmu.
Kita membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran yang kita baca, diajarkan oleh guru kita. Apalagi pengajian malam Jumat. Tuh pengajian zaman dulu tuh, yang dipimpin oleh guru kita Bapak Haji Mursyidin dan Ustaz Hidayat. Ini generasi-generasi, dari tahun ke tahun, dari sebelum saya lahir tuh pengajian sudah ada. Berarti itu pengajian barokah benar. Pengajian yang barokah, disitulah dibuka ayat-ayat Al-Quran, diajarkan orang membaca Al-Quran, dibuka hati manusia dan pikirannya untuk mengenal huruf Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Man tamassaka bihi faqad najah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan selamat, sukses. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, khairu abdi fil ardi alimun aw muta'allimun. Sebaik-baiknya hamba yang hidup di dunia adalah seorang guru, seorang guru dan orang yang belajar ilmu. Dengan adanya guru, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada permasalahan, kita bisa bertanya dengan mereka. Sebab guru itu kedudukannya sama seperti orang tua. Apalagi orang tua kita udah nggak ada. Ketika punya permasalahan di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, ataupun sesuatu permasalahan yang renggang di antara keluarga kita ataupun sesama tetangga dan jamaah kita, kemana kita akan mengadu? Kalau me saudara kan beda, betul ya? Iya. Kalau gira masalah lu datang kemari. Kalau gira seneng jauh banget sama saudara tuh. Kadang-kadang beda pandangan. Mau nggak mau kita datang ke rumah guru, minta doanya, minta zikirin dan tahmid, salawat apa yang bisa menenangkan hati. Alhamdulillah. Kalau umpama kita enggak punya guru, kita lampiaskan keinginan kita, bisa-bisa jalan yang tidak diredoi oleh Allah. Kita banyak masalah, kita lagi bengong, ada temen datang, lu bengong aja, puyeng nih gue nih. Ngapa lu puyeng? Rumah lu gede, mobil ada, duit banyak, jalan yuk. Parung dikit sono enakan. Bingung dah nyampe sono. Sampai ada parung bingung di sono, maka orang udah sono keder mulu, betah dia. Namanya bingung. Ditunjukin jalan yang kagak baik. Coba kalau temen kita orang yang baik, umpama kita lagi bengong permasalah, ada apa sih? Ini gini. Itu hal biasa. Itu hal biasa. Jangan sampai renggang hubungan kita sama teman. Itu biasa. Dia cuma bercanda. Buktinya di kemarin ketemu saya, nyalamin. Tuh temen yang tanya gedek sama temennya, gara-gara temen yang baik yang datang. Akhirnya pikiran berubah gak? Karena ada omongan teman yang baik. Itu hal yang biasa. Orang teman kita kemana-mana jalan. Kemarin ketemu sama saya, dia nyalamin, malah ngajak makan lagi ke Saung 3. Untung kagak jadi. Coba kalau jadi mah, waduh longsor. Tiban. Tuh teman kita yang kesel sama temennya jadi kagak. Di istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata saya buruk sangka sama teman saya, buruk sangka sama saudara saya, ternyata dia orang baik. Jadi berantem nggak? Kagak. Jadi baik nggak? Baik. Jadi baik. Salaman ketemu, pas ketemu cilam-cilam, lu gimana kabar? Nggak melengos lagi. Coba ketemu orang yang separuh baik, lu ngapain bengong aja? Gua 4 menit sono. Bang, gua juga gedek banget sama dia. Jadi berantem nggak? Jadi berantem. Dikomporin. Emang didemen. Orang kagak akur.
Damai kagak demen, biar orang pada berkelahi, biar pada ribut. Na'udzubillah min. Sebaik-baiknya seseorang yang hidup di alam dunia ini adalah seorang guru ataupun orang yang belajar ilmu. Tuh, dengan adanya ilmu, alhamdulillah, syiar agama Allah berkembang. Masjid-masjid dan musola alhamdulillah berkembang di Jagakarsa. Kalau udah berkembang Jagakarsa, makanya Jagakarsa ini laksana bunga yang indah yang harum. Bunga yang indah yang harum seperti bunga anggrek. Wangi, banyak orang yang pada berdatangan kemari. Kenapa? Pertama, udaranya sejuk. Banyak pendatang orang-orang yang baik di sini. Karena sini tanah orang-orang yang baik. Banyak peninggalan aulia. Tuh, pengen Jagarasa, Syekh Ahmad, Syekh Zakaria, banyak kali Jagakarsa. Banyak di sini. Mereka dakwah sukses di dalam menyebarkan agama. Banyak masjid-masjid dan musola ada di Jagakarsa. Kekuatan yang namanya persatuan, kekuatan iman dan persatuan persaudaraan antara Islam itu kuat banget di Jagakarsa. Masjid dan musola, pengajian apa aja ada. Maghrib ada, isya ada, subuh ada. Pengajian kulai subuh keliling ada gak? Ada. Hari Rabu tuh jangan sampai nggak datang walaupun meriang. Niatin biar sehat, biar sembuh, sehat. Kuliah subuh yang lain boleh kita tinggalin, tapi kuliah subuh hari Rabu jangan. Tuh kuliah subuh Rabu, kuliah yang barokah bener. Orang-orang tua kita, guru-guru kita hadir di majlis tersebut. Kalau yang lain mungkin karena kesibukan kita. Kalau ngaji mulu juga pegal juga. Sono ngingkut ke orang besan aja. Betul? Yang terpenting ini masjid musola yang kita hadirin yang dekat dari rumah kita. Jangan masjid musola yang jauh-jauh kita uber, musola yang masjid yang dekat kita nggak datengin. Takutnya nanti ketika kita meninggal dunia nggak ada ceritaan. Apa yang diceritain memang dia pernah ke masjid. Apa yang diceritain kebaikannya. Giran kegiatan keagamaan di musola di kagak datang. Giran santunan nggak ada catatan nih. Giran kurban kagak. Zakat pulang kampung dibayar. Betul? Acara keagamaan nggak ada. Keagamaan sosial di lingkungan nggak ada. Apa yang diceritain? Kebaikan. Kebaikan itu bukan berarti kita pengen dilihat atau pamor kita punya sesuatu, enggak. Tapi kita pengen cari ridha Allah, kita sama-sama ngajak di dalam berbuat baik. Nanti setelah kita enggak ada menjadi ceritaan, dan istri anak kita terdengar cerita baik-baik tentang kehidupan kita ketika masih hidup. Kamu anak siapa? Anak si Anu. Ya Allah, baba ente rajin banget ngajinya. Hujan aja sampai. Orang belum datang udah sampai di kuliah subuh. Alhamdulillah. Ngaji di sana sini datang. Alhamdulillah. Tuh jadi bahan ceritaan. Jadinya uzkuru mahasina mutakum lita'asabihim makupu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu. Jadikan contoh teladan yang baik. Tutupilah di antara kesalahan-kesalahan mereka. Alhamdulillah kita udah silaturahmi kepada orang yang hidup kakala dengan adanya Hari Raya Idul Fitri. Pembukaan pengajian rutin yang diadakan di musola-musola ataupun masjid didahului dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Itulah silaturahmi kepada saudara kita dan sahabat kita dan jamaah kita yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiat. Allah tetapkan iman dan Islamnya. Amin. Allah kabulkan hajat kita. Amin. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita dengan
hidayahnya, dengan taufiknya senantiasa kita istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah biridha wal inayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.